Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam diskusi 3 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar. Bersama saya, Sherly Kusturika, NIM 501342774. Kali ini, dalam diskusi 3, kita akan membahas 2 pertanyaan yang terdapat pada e-learning. Pertanyaan nomor 1, dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat tantangan dari pendidikan formal dan informal? Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa? Pertanyaan nomor 2, pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun di Indonesia, masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan formal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, pertanyaan nomor 1, pendidikan formal. Pendidikan formal di sini adalah pendidikan yang berlangsung di sekolah dengan aturan, kurikulum, dan jenjang yang jelas. Manfaatnya tentunya memberikan pengetahuan yang terstruktur, melatih kedisiplinan, serta menghasilkan dokumen, yakni ijazah, sebagai bukti kemampuan siswa. Namun, pendidikan formal juga memiliki tantangan seperti sistem yang kurang fleksibel, biaya yang kadang tinggi, dan pembelajaran yang cenderung lebih teoritis daripada praktis. Pendidikan informal. Pendidikan informal ini berlangsung secara alami di lingkungan keluarga atau masyarakat tanpa aturan yang resmi. Manfaat dari pendidikan informal yakni lebih bebas dan disesuaikan dengan kebutuhan individu, menumbuhkan kreativitas, serta mengajarkan keterampilan hidup secara langsung. Tentunya tantangannya juga ada pada pendidikan informal, yakni tidak adanya sertifikat resmi, sulitnya mengukur hasil belajar, dan sangat bergantung pada motivasi serta lingkungan belajar. Dari perbedaan keduanya tersebut, secara keseluruhan, pendidikan formal ini membentuk dasar pengetahuan dan kedisiplinan, sedangkan pendidikan informal ini mampu memperkaya pengalaman serta pembentukan karakter. Tentunya keduanya saling melengkapi dalam membentuk pribadi cerdas dan berakhlak. Selanjutnya, upaya saya sebagai guru pendidikan dasar dalam mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan formal ke dalam kurikulum formal. Satu, dengan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, ini dengan cara melibatkan siswa dalam proyek yang berhubungan dengan kehidupan nyata seperti daur ulang sampah, membuat kerajinan dari bahan bekas. Nah, kegiatan ini dapat menumbuhkan kerjasama, tanggung jawab, dan kreativitas siswa. Kedua, dengan kegiatan kolaboratif dan kerja kelompok. Mengajak siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau permainan edukatif. Melalui interaksi ini, siswa belajar berkomunikasi, menghargai pendapat teman, dan bekerja sama seperti yang terjadi dalam pendidikan informal di lingkungan sosial. Yang ketiga, pembelajaran konstekstual. Ini menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, misalnya saat belajar matematika menggunakan contoh menghitung uang saat berbelanja, atau saat belajar IPA, ajak siswa mengamati tumbuhan di sekitar sekolah. Yang keempat, kegiatan berbasis minat dan bakat. Ini dapat diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Dengan memberikan ruang bagi siswa untuk menyalurkan minatnya seperti menggambar, menyanyi, menulis cerita, menari, dan sebagainya. Dengan begitu, pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan, bermakna, seperti layaknya proses belajar informal di rumah maupun di lingkungan sosial.
Yang kelima, melibatkan keluarga dan masyarakat dengan cara mengajak orang tua atau tokoh masyarakat untuk berbagi pengalaman kelas, misalnya tentang pekerjaan, budaya, atau keterampilan tertentu. Hal ini dapat membantu melihat hubungan antara pelajaran sekolah dengan kehidupan yang nyata. Untuk pertanyaan yang kedua, pendidikan formal dan informal ini memang memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun, di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan informal. Sebagai guru, khususnya saya sebagai guru SD, ini peran dalam mengatasi tantangan ini, terutama siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Satu, bisa melalui dengan pendekatan diferensiasi pembelajaran, yakni menyesuaikan metode materi pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa yang tentunya beragam. Yang kedua, pemanfaatan pendidikan informal, yakni mengajak orang tua maupun masyarakat untuk mendukung proses belajar anak di rumah melalui aktivitas sederhana, misalnya membaca bersama orang tua, bercocok tanam, atau bermain edukatif. Ketiga, kolaborasi dengan komunitas lokal, yakni dengan membangun kemitraan dengan tokoh masyarakat atau lembaga sosial untuk menyediakan ruang belajar alternatif. Yang keempat, penggunaan teknologi sederhana, yakni dengan memanfaatkan media digital, misalnya video edukatif, WhatsApp, atau radio sekolah untuk menjangkau siswa di daerah yang sulit. Kelima, penanaman nilai karakter melalui kegiatan non-formal, misalnya dalam kegiatan keagamaan, perayaan keagamaan yang ada di lingkungan, gotong royong, atau pramuka, yang dapat menumbuhkan nilai disiplin dan tanggung jawab. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan satu dan pertanyaan 2 saya. Nah, kesimpulan dari beberapa paparan saya, dengan demikian guru, khususnya kami guru SD ini, tidak hanya mengajar dalam ruang kelas, tetapi juga harus mampu mengoptimalkan pendidikan informal sebagai sarana pelengkap pendidikan formal, sehingga setiap anak ataupun setiap siswa, meski dengan keterbatasan akses, tetap memperoleh kesempatan belajar yang bermakna dan dapat membangun karakter mereka. Sekian paparan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.